Nah, kemudian pertanyaan yang sering lagi misalnya seperti ini, teman-teman. Ternyata di sini awal cut off saya TMT-nya ternyata 18 Juli misalnya. Sementara di SK saya berbeda, Pak. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin meneruskan informasi terkait PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, karena banyak yang bertanya kepada Mimin bagaimana terkait berkas pendukung yang diupload untuk pengajuan administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, malam ini Mimin akan membahas terkait poin pertama adalah untuk ketentuan SK pengangkatan pertama. Nah, ini banyak yang membingungkan bagi teman-teman tentunya ya. Nah, sebelum Mimin bahas terkait PPG kali ini, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian dan kependidikan yang update dan terpercaya. Nah, malam ini Mimin akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke channel Mimin ataupun ke grup WhatsApp dan Telegram terkait pindaian SK pengangkatan pertama. Ini berdasarkan Dapodik Cut Off TMT awal sebagai guru pada tanggal 18 Juli 2016. Silakan pindai atau scan SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 18 Juli 2016. Jika teman-teman punya SK aslinya, cukup lampirkan SK aslinya. Jika tidak, ini fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Provinsi. Nah, ini banyak yang bertanya kepada Mimin, Min, bagaimana kalau SK saya ini dulu di sekolah yang lama, atau bagaimana Min, ini SK saya bukan SK dari kepala dinas atau bupati, tapi SK-nya dari kepala sekolah gitu ya. Jadi ini yang harus teman-teman pahami bahwa SK pengangkatan pertama ini diambil ya. Jadi data cut off ini diambil dari riwayat karir guru yang ada pada Dapodik ya. Jadi inputan teman-teman itu bukan yang ini ya, yang ini. Nah, inputan teman-teman itu yang di Dapodik ketika itu yang disuruh melakukan updating data itu menentukan yang namanya TMT pengangkatan awal teman-teman. Nah, yang dimaksud TMT pengangkatan awal teman-teman itu seperti ini. Teman-teman saat ini misalnya mengajar di sekolah B, terhitung mulai dari tanggal 2017. Nah, sebelum induk di sekolah B saat ini, sekolah teman-teman yang aktif, ternyata teman-teman pernah ngajar misalnya di tahun 2014 atau 15 di sekolah yang lain. Nah, yang dimaksud dengan riwayat karir guru itu atau TMT pengangkatan pertama itu adalah pertama kali teman-teman berprofesi sebagai seorang guru. Nah, jika ada buktinya, bukti surat penugasannya atau pengangkatannya, nah itulah yang dimaksud dengan TMT pengangkatan pertama. Ya, jadi TMT pengangkatan pertama itu diambil dari riwayat karir guru di Dapodik teman-teman masing-masing. Nah, ini Mimin kasih sampaikan di sini ya biar teman-teman paham. Kemudian berikutnya adalah untuk riwayat karir guru, penjelasannya jelas ya. Nah, penjelasan terkait riwayat karir guru itu seperti ini. Tabel ini untuk mengetahui TMT pengangkatan pertama kali PTK diangkat sebagai guru gitu ya. Jadi jelas bahwa TMT ini, pengangkatan pertama ini terhitung mulai tanggal itu adalah teman-teman pernah mengajar sebelumnya di sekolah-sekolah awal pertama kali teman-teman diangkat sebagai guru. Nah, ini berbeda dengan penugasan di Dapodik. Nah, penugasan di Dapodik itu berbeda. Nah, misalnya teman-teman itu dulu pernah mengajar tahun 2015, kemudian bergabung di sekolah yang baru itu di 2019 misalnya. Jadi, di sini bisa saja TMT penugasan teman-teman 2019, tetapi TMT awal pengangkatan teman-teman itu tetap dihitung berarti 2015. Nah, maksudnya gitu ya. Semoga teman-teman paham asal muasal untuk pengangkatan pertama ini. Mimin ulang lagi, itu diambilnya dari riwayat karir guru. Nah, jadi kalau untuk di poin yang pertama ya, untuk pengangkatan pertama itu teman-teman cukup lampirkan SK pertama kali yang asli teman-teman ketika pertama kali diangkat menjadi seorang guru atau pertama kali ngajar, hari pertama kali ngajar dikasih SK sebagai guru, ya itulah yang teman-teman pakai. Dan ini tidak harus yang namanya surat yang dinas gitu ya. Dan ini bisa jadi misalnya teman-teman diangkat di yayasan bagi teman-teman swasta atau diangkat ke kepala sekolah, berarti SK dari kepala sekolah bisa dong, bisa gitu ya. Untuk SK pengangkatan pertama ini
membuat teman-teman paham bahwa oh teman-teman tuh sudah ngajar dari tahun berapa sih gitu pertama kali jadi guru. Nah, ini adalah penjelasan. Nah, kemudian pertanyaan yang sering lagi misalnya seperti ini, teman-teman. Ternyata di sini awal cut off saya TMT-nya ternyata 18 Juli misalnya. Sementara di SK saya berbeda, Pak. Misalnya salah tanggal atau salah bulan, seperti apa? Nah, teman-teman tetap upload saja yang versi yang teman-teman miliki tentunya. Alasan pertama karena ini cut off ini tidak bisa teman-teman rubah lagi ya. Walaupun teman-teman bisa rubah di Dapodik, tetapi data yang di sini sudah tidak bisa lagi karena batas penarikan data untuk seleksi administrasi ini sudah selesai. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan bahwa memang harusnya TMT pengangkatan pertama teman-teman itu tidak lebih dari batas untuk menjadi sasaran peserta PPG. Berarti TMT teman-teman itu harusnya memang di bawah 2020. Berarti batas terakhirnya 2019 ya. Jadi kalau teman-teman saat ini salah, banyak yang bertanya ya. Oh, saya salah nih, ternyata berbeda dengan SK asli saya yang saya punya di TMT pertama. Apa yang harus saya lakukan? Nah, sebenarnya ketika itu sudah disuruh cek sih di riwayat karir ini diperbaiki gitu ya. Tapi kalau sampai cut off ternyata memang berbeda, teman-teman sebenarnya boleh saja mengupload yang berbeda itu ya. Tapi dengan asumsi berbedanya nggak berbeda sampai beberapa tahun fiktifnya maksudnya ya. Nah, ini bisa teman-teman konsultasikan dengan teman-teman LPMP juga nantinya ya. Maksud Mimin adalah ini pengalaman di tahun kemarin banyak banget kasus yang memang selisih gitu. Maksudnya 18 Juli yang harusnya mungkin 18 Juni. Nah, yang seperti itu yang berbeda tetapi itu tetap di-approve sama teman-teman LPMP selama teman-teman bisa membuktikan keaslian SK-nya dan memang itu asli dan itu memang masih masuk sasaran untuk calon peserta tentunya ya. Nah, ini adalah penjelasan untuk ini. Daripada ada yang bilang sama Min kayak gitu, kalau kayak gitu saya edit aja atau saya manipulasi SK-nya biar ikut seperti yang tercut off seperti apa. Nah, itu sangat dilarang sekali bahkan ya malah ya. Jadi kita tidak boleh melakukan manipulasi data untuk ini malah gitu ya. Jadi idealnya teman-teman bisa konsultasi dengan teman-teman LPMP kalaupun ragu ya. Tapi pengalaman tahun kemarin itu tetap di-approve oleh teman-teman ya. Selama teman-teman memang punya keabsahan datanya dan cut off-nya masih termasuk cut off untuk calon sasaran ya. Misalnya tiba-tiba punya teman-teman tuh harusnya 2020 SK aslinya ya nggak mungkin bisa berarti ya. Tapi kalau memang hanya bedanya masih masuk sasaran, itu ada beberapa pemakluman biasanya. Tapi ini kembali lagi kepada kebijakan masing-masing verifikator ya atau teman-teman dinas dan LPMP nantinya. Ini adalah untuk terkait pindaian SK pengangkatan pertama. Itu harus teman-teman pahami, ini tidak masalah. Nah, yang kedua adalah pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini dasarnya adalah sebenarnya dulu diminta sampai batas 5 tahun ya awal-awal itu, tapi sekarang itu diminta hanya 2 tahun ajaran aktif tanpa terputus. Jadi kalau teman-teman lihat ini jelas sebenarnya ya, ini adalah fungsinya adalah memastikan bahwa teman-teman saat ini adalah guru yang aktif mengajar. Makanya diminta bahwa teman-teman harus melampirkan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir 2 tahun berturut-turut ini ya tanpa terputus. Ini memastikan bahwa teman-teman tuh saat ini masih aktif mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini jelas ya SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD bagi teman-teman PNS. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian yang keempat adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangannya. Nah, poin ini pertanyaannya paling banyak ya, terutama bagi teman-teman guru honor sekolah negeri yang saat ini SK-nya hanya kepala sekolah. Nah, untuk yang SK-nya kepala sekolah itu memang tahun kemarin ditolak ya. Sekedar informasi memang dari seleksi awal disebutkan sudah jelas ya bahwa teman-teman guru honorer yang status dapodiknya guru honor sekolah itu tidak bisa, kecuali guru honor daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2 ya, tingkat 1 provinsi atau tingkat 2 kabupaten kota. Jadi bagi teman-teman honor yang saat ini mengajar di negeri, berarti teman-teman harus punya minimal yang dia
ada SK penugasan dari kepala dinas. Nah, ada beberapa provinsi yang menugaskan ya, memberikan SK penugasan dari dinas untuk kepentingan pengurusan NUPTK maupun untuk kepentingan mengikuti PPG. Tapi kalau di sini memang nggak bisa menggunakan SK yang hanya kepala sekolah. Ya, minimal paling rendah itu adalah SK penugasan dari kepala dinas. Nah, untuk informasi ini teman-teman bisa cek di FAQ-nya PPG Kemdikbud. Bagi guru honor daerah yang mendapat undangan PPG dalam jabatan 2022 namun tidak memiliki SK kepala dinas ataupun SK P3K, apakah dapat lolos seleksi administrasi? Ya, ini kurang lebih sama harusnya ya mekanismenya. Jadi pertanyaannya adalah bagi guru honor tetapi tidak punya SK gitu ya. Semua guru yang mendaftar dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan 2022 harus memenuhi syarat administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi guru honor daerah harus memiliki SK sebagai guru yang ditandatangani minimal oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ya, minimal itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Itu baru bisa ya. Nah, atau teman-teman silakan konsultasi dengan Dinas Pendidikan maupun LPMP setempat. Jadi untuk poin ini, mungkin ada teman-teman juga yang saat ini honor tapi tidak punya SK penugasan dari Kepala Dinas. Nah, harusnya memang dari sisi administrasi teman-teman tuh nggak lolos nantinya. Tapi kembali lagi teman-teman bisa konsultasikan ini langkahnya seperti apa kepada teman-teman dinas maupun LPMP. Nah, jadi jelas ya bahwa memang ini boleh dari SK kepala sekolah atau GTY bagi yang dari swasta. Tetapi kalau ini untuk honor negeri minimal wajib SK penugasan dari kepala dinas ya. Ini udah jelas ya. Yang paling rendah dari kepala dinas. Kalau teman-teman punya SK dari bupati atau gubernur lebih baik tentunya ya. Nah, ini sudah jelas juga. Kemudian kalau untuk yayasan jelas ya, teman-teman honor swasta yayasan itu harus statusnya adalah GTI ya, guru tetap yayasan, dan itu harus punya dari ketua yayasannya ya sebagai penanggung jawabnya. Kemudian pindaian SK pembagian tugas mengajar guru. Ini juga jelas ya. Jadi teman-teman itu gunanya adalah mengetahui memang sama seperti poin yang kedua tadi. Saat ini adalah sebagai guru aktif ya, yang memang mengajar dengan kondisi yang real, dibuktikan dengan teman-teman mendapatkan pembagian jam mengajar tentunya. Nah, ini sudah jelas juga ini ya, bisa asli dan ini cukup dengan legalisir oleh kepala sekolah. Nah, ini internal ya teman-teman, tiap tahun ajaran biasanya mendapatkan SK pembagian jam mengajar atau tugas mengajar. Jadi ini silakan diupload. Kemudian yang terakhir adalah fakta integritas. Ini juga jelas ya, ini gampang teman-teman tinggal download saja di sini. Jadi bagi teman-teman yang kebingungan untuk yang kedua ini, teman-teman bisa untuk komen di kolom komentar. Sama satu lagi, misalnya ada teman-teman yang bertanya nih kemarin. Saya kemarin tuh sempat terjadi perpotongan, Pak. SK saya di tahun kemarin di sekolah A, kemudian saya pindah di sekolah B. Jadi SK saya, jawabannya boleh ya. Kalau mimin berkaca di tahun kemarin itu boleh. Yang nggak boleh itu teman-teman terputus ya. Maksudnya tahun ini ngajar, tahun depan berhenti, itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman pindah sekolah dan SK-nya memang punya, saat ini di sekolah A, tapi ternyata tahun kemarin di sekolah B, itu dua-dua SK-nya bisa dipakai ya. Yang penting teman-teman tidak terputus di SK-nya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silakan komen di kolom komentar. Akan kita bahas terkait untuk pindaian SK pengangkatan pertama maupun terkait berkas pendukung yang